Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Veda Karat, guys. Hari ini saya lagi goes recovery pakai bike trainer. Ini hari libur saya, jadi saya pakai recovery aja karena kalau di hari biasa saya udah goes setiap hari ke kantor. Nah, di video kali ini saya mau cerita soal experience saya dan perubahan-perubahan apa aja yang sudah saya dapetin, sudah saya alami selama kemarin nyelesain 30 hari challenge bike to work atau goes ke kantor. Jadi sebenarnya video ini sudah saya janjikan di video-video sebelumnya ya guys ya. Kalian bisa cek aja di link di atas ini. Jadi sebelumnya saya mau cerita dulu bahwa keinginan back to work itu sudah lama saya ingin jalankan, tapi baru nyata tercapai 1 tahun belakangan ini. Alasannya simpel aja, karena setiap hari saya di kantor itu sebenarnya cuma duduk aja kerjanya. Jadi jarang ada aktivitas fisik dikerjain karena harus di depan komputer aja. Lalu itu juga kantor saya ber-AC, sedangkan olahraganya sebelumnya saya cuman di weekend aja, di hari libur. Otomatis ya kasihan juga buat keluarga karena waktu liburnya kepake untuk olahraga, bukan untuk berkumpul sama keluarga. Nah, dari situ saya benar-benar berpikir gimana caranya saya bisa tetap jalanin hobi, jalanin passion saya, yaitu bersepeda di tengah-tengah atau bersamaan dengan kewajiban-kewajiban yang harus saya lakukan seperti bekerja dan berkumpul bersama keluarga. Jadi akhirnya saya putuskan untuk back to work, guys. Dan ternyata memang dalam kenyataannya nggak mudah. Kebiasaan yang tampil rapi di tempat kerja, lalu belum juga dengan cuacanya yang panas maupun yang dingin di waktu hujan, dan alasan-alasan lainnya seperti terlalu capek lah, terlalu lama lah, dan lain sebagainya, terlalu dingin lah, seperti itu. Jadi akhirnya saya coba untuk bikin back to work ini bertahap, step by step, guys. Jadi saya mulai back to work ini awalnya seminggu sekali ya, dan back to work seminggu sekali ini saya lakukan selama kurang lebih sekitar 6 bulan, guys. Nah, tapi susahnya waktu itu bersamaan juga di waktu musim hujan, jadi banyak kendala atau banyak malesnya gitu untuk jalanin back to work walaupun seminggu sekali. Tapi coba saya rutinkan seminggu sekali itu, dan akhirnya alhamdulillah saya mulai coba tambah harinya jadi 2-3 kali seminggu, dan itu ada perubahannya. Tapi perubahannya adalah badan saya terasa pegal-pegal, guys, terutama waktu rutin 2 kali seminggu itu. Kenapa? Kayaknya sih ini berhubungan dengan siklus siklis ya, guys. Jadi jika kita habis goes terus kita berhenti setidaknya 2 hari aja nggak goes, maka performa kita tuh balik ke 0 lagi. Jadi bukannya tambah enak, bikin badan tambah enak, justru tambah bikin badan itu pegel-pegel. Nah, jadi setiap malam telapak kaki saya, betis saya, terus paha saya itu kerasa pegel-pegel gitu, dan sampai nggak bisa tidur. Akibatnya jadinya tidurnya jadi tambah malam karena saya harus pijit-pijit sendiri bagian tubuh saya yang pegel itu tadi. Jadi tambah susah tidur gitu. Dan akibatnya juga akhirnya bangunnya pun badan saya juga masih terasa pegel. Jadi kalau dimuletin itu enak banget,
saking enaknya mulet sampai ketiduran lagi, dan akhirnya bangun lagi agak kesiangan dan badan tambah kerasa nggak fit lagi gitu. Dan ini juga terjadi sampai 6 bulan gitu guys, berjalan. Jadi 6 bulan pertama itu saya goes ke kantor seminggu sekali, lalu 6 bulan kedua saya goesnya 2-3 kali seminggu. Tapi saya belum menemukan perubahan yang positif di tubuh saya, bahkan juga di kehidupan sehari-hari saya. Nah, sejak mulai musim panas tahun ini, akhirnya saya bikin challenge untuk 30 hari berturut-turut full untuk goes ke kantor setiap hari. Itu tujuannya untuk memotivasi saya agar saya segera memulai goes ke kantor setiap hari. Nah, untuk menambah motivasi juga, akhirnya saya coba sebisa mungkin untuk mendokumentasikan kegiatan saya setiap hari lewat video maupun lewat Strava ya. Hari pertama. Jadi nanti saya akan coba tampilkan berapa total kilometer 1 bulan saat saya goes ke kantor full. Nah, sedangkan experience-nya yang saya rasakan itu di 3 hari pertama yang goes setiap hari ke kantor, kaki masih terasa begel-begel. Lalu capeknya juga 3 hari pertama itu serasa mau bikin kapok aja, mau berhenti aja. Tapi karena sudah kadung bikin challenge, dan challenge ini saya share di sosial media, jadi itu jadi motivasi tersendiri supaya saya tidak berhenti. Akhirnya saya lanjutkan lagi, saya coba lagi sampai ke seminggu pertama. Nah, seminggu pertama ini saya naik sepeda lipat guys, United Triple saya. Hari ke-6. Setelah seminggu rutin setiap hari, perubahan pertama positif yang saya rasakan, saya jadi bisa tidur malam lebih awal guys. Terus Masya Allah, yang buat gak nyangka adalah pegel-pegel tadi yang mulai dari telapak kaki, betis, paha, itu perlahan hilang guys. Sejak saya rutinkan goes ke kantornya setiap hari. Jadi bisa tidur lebih awal, bangun lebih pagi dengan badan yang lebih seger, dan pegel-pegel itu hilang. Masya Allah, itu satu perubahan yang sangat positif yang saya rasakan, bahkan saya nggak nyangka. Nah, disitulah akhirnya saya merasa jadi tambah semangat buat terus jalanin back to work ini sampai selesai dan bisa nyelesain challenge 30 hari goes ke kantor ini. Lalu masuk ke minggu kedua, ini ada cerita menarik. Jadi saya di minggu kedua itu pakai MTB, dan qadarullah di minggu kedua itu saya sempat ngalamin accident guys. Jadi saya sempat jatuh di pinggir jalan, untung jalannya sepi. Itu akibat saya harus tiba-tiba ngehindarin anjing yang melintas. Akhirnya saya jatuh. Hari ke-8 habis jatuh ngindarin anjing. Terus semangat, bismillah. Dan karena jatuh itu akhirnya tangan saya sebelah kiri itu terkilir. Ini sampai sekarang masih kerasa terkilirnya. Lalu ada luka-luka dan lecet-lecet sedikit di tangan maupun di lutut. Dari situ sempat habis jatuh langsung kepikiran lagi untuk istirahat, untuk
nggak back to work besoknya. Tapi alhamdulillah saya tetap ingat dengan motivasi saya. Saya juga ingat dengan betapa ada hal-hal positif baru yang saya rasakan di seminggu pertama. Jadi saya tetap akhirnya bersikeras untuk maju lagi walaupun habis jatuh. Lalu di minggu ketiga saya akhirnya naik ini sepeda, naik fixed gear. Tepatnya sih sekarang sudah hari ke 20. Di situ saya tambah happy banget. Kenapa? Karena akhirnya saya bisa naik sepeda fixed gear saya lagi. Dan di minggu keempat guys, saya akhirnya mencoba menyelesaikan challenge ini. Saya pakai sepeda lipat United Revert lagi. Alhamdulillah akhirnya 30 hari sepedaan ke kantor bisa tercapai guys, full 30 hari, dan misi saya berhasil menyelesaikan challenge ini. Jadi saya cukup bangga dengan diri saya sendiri karena ternyata saya bisa untuk menyelesaikan challenge yang saya buat sendiri. Jadi itu semacam motivasi tersendiri, semacam pencapaian yang sangat luar biasa sendiri buat saya pribadi. Itu menandakan saya juga sudah bisa untuk konsisten dalam menjalankan sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Itu adalah perubahan pertama yang saya rasakan. Dan perubahan positif berikutnya, ini Masya Allah, saya juga merasakannya, yaitu adalah berat badan saya turun guys. Jadi sebelumnya saya juga ngalamin berat badan yang cukup nggak ideal, walaupun nggak berat-berat banget ya, cuman saya merasa berat badan saya waktu itu nggak ideal. Jadi di awal saya punya berat badan sekitar 66 kilo dengan tinggi badan saya yang 172 cm. Menurut saya sih itu udah agak kegemukan, terutama di bagian perut. Dan saya nggak nyangka banget kalau ternyata setelah back to work 30 hari ini, berat badan saya bisa turun sampai 3 kilo guys. Dan itu menurut saya sudah sangat ideal sekali mencapai di berat badan angka 63 kilo. Lalu perubahan berikutnya yang saya rasakan positif sekali adalah yaitu bangun saya bisa lebih pagi lagi guys. Dan mood saya ketika setelah goes sampai ke kantor jalanin hari itu bawaannya happy banget, kayak habis bersenang-senang gitu. Jadi memang itu kerasa banget kenapa kalau sepedaan itu ternyata memang bisa mengaktifkan hormon endorfin, salah satu hormon yang menciptakan rasa happy dalam tubuh kita. Lalu perubahan-perubahan lain yang positif adalah saya mendapati bahwa emosi saya itu lebih stabil, jadi lebih sabar gitu guys. Ya mungkin itu kebawa saat saya sepedaan di jalan, menghadapi begitu padatnya traffic di jalan. Akhirnya ini melatih saya untuk bisa lebih sabar, dan itu terbawa di tempat kerja maupun di rumah. Lalu berikutnya adalah, ini lucu sekali, perubahan positif lainnya adalah saya jadi bisa rutin mandi 2 kali sehari guys. Jadi di sebelumnya sebelum rutin goes ini, itu saya sangat malas untuk mandi 2 kali sehari, bahkan seharusnya kan 3 kali ya. Jadi saya ini sudah sangat merasa positif sekali bisa mandi jadi 2 kali sehari. Jadi sebelum berangkat dan sepulang kantor. Di sebelum-sebelumnya saya sering sekali cuman di saat pulang kantor aja mandinya. Nah sekarang saya benar-benar merasa ingin mandi jadi 2 kali sehari. Itu perubahannya sangat positif buat saya.
Lalu yang berikutnya adalah pola makan saya jadi lebih terjaga guys. Mungkin dengan goes rutin tiap hari itu bikin metabolisme tubuh saya jadi lebih baik. Jadi saya merasa makan jadi lebih teratur dan tidak perlu harus banyak. Ini juga ada hubungannya dengan berat badan saya tadi yang akhirnya jadi turun. Itu karena saya ternyata bisa mengatur pola makan lebih baik lagi dengan mengurangi gula dan mencoba menerapkan intermittent fasting. Oke, lalu perubahan berikutnya yang sangat positif adalah dengan saya goes setiap hari ini, itu ternyata bisa menghemat uang saya sampai 200.000 guys satu bulan. Yang biasanya saya habiskan untuk beli bensin untuk motor ke kantor, dan itu akhirnya bisa saya hemat ketika saya bersepeda ke kantor setiap hari. Itu sangat positif bagi saya, perubahan yang sangat positif buat saya, alhamdulillah. Dan yang terakhir mungkin yang saya rasakan adalah saya merasa bahwa setiap hari ke kantor ini jadi sebuah habit baru, kebiasaan baru yang bikin saya akhirnya konsisten bisa sepedaan setiap hari ke kantor, seperti sudah menjadi habit yang biasa gitu guys. Dan itu saya bersyukur sekali, alhamdulillah, masya Allah. Nah guys, jadi itulah perubahan-perubahan positif yang saya rasakan ketika saya back to work setiap hari selama 30 hari, bahkan sampai sekarang saya akhirnya setiap hari sudah back to work terus. Perubahan-perubahan itu sangat positif, dan ini memang ingin saya share kepada teman-teman bahwa perubahan-perubahan ini sungguhlah sangat baik buat saya pribadi, dan saya harap bisa menginspirasi teman-teman yang menonton video ini. Nah, sedangkan mungkin perubahan-perubahan yang mungkin sedikit negatif ya mungkin ya, itu kulit saya jadi belang guys, kulit saya jadi lebih hitam. Nah, ini mungkin akhirnya saya menyadari, akhirnya saya coba pakai sunblock atau pakai hand body lotion juga, dan saya tambah juga manset lengan gitu, supaya nanti nggak tambah hitam. Saya rasa sih itu aja yang perubahan yang negatif atau perubahan yang kurang enak gitu ya. Selebihnya semua sangat positif guys. Oke, jadi itu guys experience dan perubahan-perubahan yang terjadi yang ingin saya share kepada teman-teman ketika saya sudah jalanin goes ke kantor setiap hari. Semoga ini bermanfaat guys. Jika teman-teman suka, jangan lupa untuk klik tombol like, tombol subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya yang pasti juga nggak kalah menariknya. Dan teman-teman bisa juga mendukung saya lebih dengan cara berdonasi via Saweria, dan linknya saya taruh di deskripsi video di bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya guys. Just get out and ride. Assalamualaikum.